aqidiyatun. Talaqqa Muhammadun an rabbihi al-aslal jami'a lil islami fi aqaidihi wa tashri'ihi wa huwa al-Qur'anul Karimu wa kana al-Qur'anu indallahi wa indal muslimina al-masdarul awwala fi ta'arrufi ta'alimil asasiyati lil islami wa minal Qur'ani urifa Kak nal Aminah, is maaf, gimana? bisa agak lebih pelan lagi nggak? Maaf. Oh, pelan-pelan ya. Ya. Lanjut aja ya. Iya. Wa min Qur'ani urifa annal islama lahu far'ani asasiyani la tujadu haqiqatuhu wa la yujadu ma'nahu illa idza akhadhal far'ani nasibahuma minal wujudi fi aqlil insani wa qalbihi wa hayatihi. Kak, pelan dikit. Bisa Oh, pelan, Kak. iya. Mohon maaf dari itu kayaknya Kak Aminah dari wala yujadu. Ulang dari awal deh ya. Oh, oke, boleh. Talaqqo Muhammadun an rabbihi al-aslal jami'a lil islami fi aqaidihi wa tashri'ihi wa huwa al-Qur'anul Karimu wa kana al-Qur'anu indallahi wa indal muslimina al-masdarul awwala fi ta'arrufit ta'alimi al-asasiyati lil islami wa minal Qur'ani urifa annal islama lahu far'ani asasiyani la tujadu haqiqatuhu wa la yujadu ma'nahu illa idza akhadhal far'ani nasibahuma minal wujudi fi aqlil insani wa qalbihi wa hayatihi wa hadhanil far'ani huma al-aqidatu wa syari'atu. Segitu dulu ya. Oke, Kak. Ada yang kelewat nggak? Lanjut ya. Al-Islamu mubtada. Kenapa jadi mubtada? Karena isim ma'rifat di awal kalimat. Isim ma'rifatnya yang berupa apa? Isim ma'rifat ada al, isim yang ada al. Isim yang ada al itu termasuk isim ma'rifat. Isim ma'rifat di awal kalimat, maka kedudukannya menjadi mubtada. Mubtada hukumnya rofa. Terus setelah mubtada harus ada khobar. Aqidatun menjadi khobar. Kenapa aqidatun menjadi khobar? Karena terletak setelah mubtada. Setelah mubtada harus ada khobar. Khobar hukumnya rofa, maka dibaca aqidatun. Tidak boleh dibaca aqidatin atau aqidatan. Karena khobar hukumnya rofa. Wa syari'atun, di situ wawunya wawu atof. Syari'atun maktuf ke aqidatun. Kalau maktuf itu harus sama dengan maktuf alaih yang diikuti.
harus sama dengan akidatun yang diikuti akidatun. Akidatun dibaca rofa, maka syariatunnya dibaca rofa karena mengikuti akidatun. Kak Aminah, maaf aku mau nanya. Ini kan dia kan ma'atuf ke akidatun ya. Berarti kalau ma'atuf itu atofnya selalu yang di sampingnya kan ya? Iya. Berarti kayak susunan idhofah gitu kan ya? Harus sampingan. Nggak selalu di sampingnya juga, kadang ada gini, ada yang kayak susunan idhofah gitu kan. Kalau susunan idhofah kan nggak langsung samping gitu kan, ada kata lagi gitu. Cuma pokoknya kalau masih apa ya, kalau dalam artinya tuh masih ketersambung, masih nyambung gitu kayak isi rumah itu lemari, lemari dan kursi dan meja dan pokoknya masih keterkaitan gitu tuh dan gitu. Iya, iya, iya. Kak, mohon maaf, Kak. Nah, akidatunnya itu maktuf ilaih kan? Enggak Maktuf. kebalik, syariatunya maktuf ilaih. Pokoknya akidatun itu yang diikuti, syariatun yang mengikuti gitu aja, nggak usah maktuf. Kak, mohon maaf, Kak Hamidah. Iya, Hamidah, ini aku gak bisa klaim host gitu tau, Kak. Di Zoom yang itu, jadi aku gak bisa nge-record. Gak bisa minta tolong untuk record dan share screen. loh, kamu lagi buka akun yang mana? Rofa nih, Win. Berarti kalau Rofa tuh harus doma dong. Gitu gimana ntar Winda skakmat? Ya, kan Rofa harus kan Rofa tanda aslinya. Bentar ya. Jadi i'rob itu kan ada 4 ya. Ada rofa, nasab, jer, sama jazm. Rofa itu tanda aslinya dhammah, nasab tanda aslinya fathah, jer aslinya kasroh, jazm aslinya sukun. Jadi semuanya tuh emang aslinya kayak gitu. Rofa itu aslinya dhammah, cuma ada kan yang rofanya itu dengan membuang nun, kayak kalau af'alul khamsah rofanya dengan membuang nun, terus jamak muzakkar salim rofanya dengan wawu nun gitu kan. Cuma kalau emang tanda aslinya itu rofa itu tanda aslinya dhammah gitu ya, harus dhammah gitu. Jadi kalau misal akidatun di situ jadi khobar. Khobar hukumnya apa? Hukumnya rofa. Rofanya dengan apa? Rofanya dengan asalnya, aslinya apa asli. Jadi rofanya itu dengan dhammah gitu. Soalnya dia bukan apa-apa gitu, kecuali kalau kayak jamak muzakkar salim itu rofanya bukan dengan dhammah, tapi dengan wawu nun, al muslimuna kan bukan dengan dhammah ya, dengan wawu nun. Terus kayak af'alul khamsah juga rofanya bukan dengan dhammah, tapi dengan membuang nun gitu. Kalau misal kayak dia bukan apa-apa gitu, cuma mufrad, itu dia biasa rofanya aslinya dhammah, tanda aslinya dhammah gitu, dengan dhammah. Sama semua, bukan cuma rofa, nasab, jer, jazm itu semuanya ada aslinya. Jadi rofa itu aslinya dhammah, nasab itu aslinya fathah, jer aslinya kasroh, jazm aslinya sukun. Jadi kayak kalau misal apa namanya? Ismu ghairu munsharif. Ismu ghairu munsharif itu kan kalau tidak memenuhi syarat gitu ya, maka batal amalnya. Maksudnya batal amalnya itu berarti kembali ke hukum asal. Nah, maksud hukum asal itu ya ini, rofa dhammah, nasab fathah, jer kasroh, jazm sukun. Itu namanya hukum asal. Oke, Kak. Makasih. Lanjut ya. Talaqo. Talaqo di situ jenisnya fi'il. Kenapa fi'il? Ciri-cirinya apa sih? Kok bisa tahu kalau itu fi'il? Nah, di situ ada ciri-ciri fi'ilnya, yaitu ta. Fi'il. Fi'il apa dulu gitu ya? Ciri-ciri isim itu yang pertama bisa menerima i'rob jer. Itu tanda-tanda isim ya. Bisa menerima i'rob jer, tanwin, al, musnad ilaih, dan setelah nida. Itu ciri-ciri isim. Nah, di situ talaqo ada nggak
ciri-ciri isimnya. Kalau nggak ada ciri-ciri isimnya berarti dia bukan isim gitu kan. Berarti cari ciri-ciri fiil. Dia fiil bukan nih gitu. Bentar. Kalau fiil itu biasanya dia apa namanya? Mengikuti wazan fiil kayak fa'ala, nasoro gitu kan. Nasoro mengikuti wazan fiil. Pokoknya kelihatan kok kalau misal itu bukan isim gitu tuh. Isim itu biasanya dia tanwin. Kayak Muhammadun di situ isim. Nah, kalau talako di situ kan nggak ada tanwin, nggak ada al, nggak ada huruf nida, terus bukan musnad ilaih, tidak bisa menerima i'rab jer gitu. Maksudnya nggak ada huruf jer gitu ya. Nah, itu berarti fiil gitu. Kak, kalau musnad ilaih itu apa sih, Kak? Musnad ilaih itu contohnya fa'il mubtada. Apa tadi, Kak? Musnad ilaih contohnya fa'il dan mubtada. Berarti kalau Jadi yang menjadi fa'il itu kan isim ya. jadi kalau dia fa'il atau mubtada berarti dia isim gitu ya? Iya. Oke. Gimana? Aku belum ngerti deh. Maksudnya? Jadi tanda-tanda isim itu kan bisa menerima i'rab jer. Nah, talaqo bisa menerima i'rab jer enggak? Maksud bisa menerima i'rab jer itu dia misal kemasukan min gitu ya. Talaqo kemasukan min, maka bisa enggak dibaca min talakin? Itu kan enggak bisa sih ya. Nah, maka itu bukan isim. Ciri yang pertama. Terus ciri yang kedua tanwin. Talaqo di situ ada tanwinnya enggak? Enggak ada. Berarti bukan isim. Terus ada alnya enggak? Yang ketiga kan cirinya ada al. Enggak ada al. Terus musnad ilaih. Nah, ciri yang keempat itu musnad ilaih. Musnad ilaih itu apa sih? Musnad ilaih itu contohnya fa'il dan mubtada gitu. Nah, jadi kalau fa'il kayak Muhammadun di situ kan fa'il ya. Fa'il di situ isim gitu. Muhammadun kan fa'il. Nah, itu isim. Terus mubtada. Kalau mubtada juga dia isim. Kayak contohnya al-islamu di situ ada al. Intinya mah sama sih. Pokoknya cirinya mah sama. Kayak ada tanwin, ada al gitu kan. Kalau fa'il mubtada itu kan kayak gitu ya. Terus ciri selanjutnya itu setelah nida. Contoh nida itu, huruf nida itu ada ya panjang gitu ya. Terus ayyuha sama ayatuha. Contohnya itu ya ayyuhan nasu. Nah, di situ ya ayyuhan nasu di situ isim. Jadi kalau misal dia nggak termasuk ciri-ciri isim, nggak ada isim berarti itu fiil. Kalau huruf ya, kalau huruf itu selain isim sama fiil. Kalau huruf itu ketahuan kok dia huruf itu ada huruf jer kan, ada huruf istisna gitu. Pokoknya kalau huruf itu kelihatan kayak min, ila gitu. Kan kelihatan ya huruf jer gitu. Kalau selain isim sama fiil itu berarti dia huruf. Itu talako di situ fiil. Fiil apa? Fiil fiil madi. Talako itu fiil madi. Talako ya talako. Talako Jadi, tafa'ala ya tafa'ala. berarti tadi ciri-ciri isim itu kan menerima i'rab jer, tanwin, terus musnad ilaih, Al, oh ya, al, Nida. musnad ilaih, sama setelah nida. dan setelah nida. Mm-mm. Ada lagi, Kak? Huruf nida itu ya, ayyuha, sama ayatuha. Jadi panggilan gitu kan. Ya ayyuhan nas, wahai para manusia gitu. Nida itu kan panggilan sih. Oke. Terus lanjut ya. Lanjut Muhammadun. Talako fi'il, Muhammadun fa'il. Jadi setelah fi'il itu harus ada fa'il.
Fa'il itu ada dua. Ada fa'il domir, ada fa'il dohir. Kalau fa'il dohir itu terletak nyata setelah fi'il. Maksudnya setelah fi'il tuh dia nyata banget gitu, ada fa'il gitu. Nah, itu disebutnya fa'il dohir. Berarti Muhammadun di sini terletak nyata setelah fi'il. Ada gitu ya, setelah fi'ilnya tuh ada fa'il. Maka itu disebutnya fa'il dohir. Kalau fa'il domir itu tersimpan. Maksudnya tersimpan itu dia berupa domir. Maksud berupa domir kayak hu gitu. Huma gitu. Nah, itu berupa domir atau terletak sebelum fi'il. Maksudnya kembali gitu, kembali ke kalimat yang sebelum fi'il. Contohnya apa ya yang sebelum fi'il? Kak punten, kenapa nggak semuanya dohir aja? Kenapa harus ada domir? Kan gampang kalau dohir semua. Karena udah kaidahnya seperti itu. Kak Winda, kayak Kak Winda, Kan bukan Kak aku. Winda, aku, ada Kak Winda. Nih contohnya nih Kak Winda nih. Aku ke pasar. Ya Kak Winda. Ketemu orang, nggak tahu namanya. Dia namanya siapa sih? Dia namanya siapa sih? Gitu. Itu emang udah kaidahnya kayak Kak Winda. Balik Jadi lagi kalau ke kayak bahasa gitu, Indonesia. kalau kayak gitu ngapain ada kedudukan, kan pusing. Gitu aja. mending gak usah ada bahasa ya sekalian. Nah, iya contohnya gini. Contoh yang ini ya, yang fa'ilnya itu sebelum fi'il. Contohnya bentar cari. Apa ya? Contohnya gini, Muhammadun qoro'a ya. Muhammadun di situ jadi mubtada. Qoro'a jadi khobar. Qoro'a itu jenisnya berupa fi'il kan, berarti dia khobarnya itu khobar jumlah. Nah, Muhammadun, adapun Muhammad, kan mubtada itu artinya adapun ya. Adapun Muhammad qoro'a itu membaca. Nah, fa'ilnya itu kembali lagi ke Muhammad. Muhammad itu membaca, siapa Muhammad gitu. Jadi fa'ilnya itu terletak setelah fi'il, terletak sebelum fi'il, yaitu sebelum qoro'a gitu. Kayak gitu contoh yang terletak sebelum fi'il itu disebutnya fa'il domir. Itu ya. Terus Muhammadun di situ jadi fa'il. Fa'il itu hukumnya rofa, maka dibaca Muhammadun. Tidak bisa dibaca Muhammadin atau Muhammadan karena menjadi fa'il. Gimana Kak? Mohon maaf. Muhammadun, kenapa dibaca Muhammadun? Bisa nggak sih dibaca Muhammadin atau Muhammadan? Nggak bisa, karena menjadi fa'il. Fa'il itu hukumnya rofa. Terus di situ huruf jer ya. An huruf jer, Robbi majrur. Huruf jer itu tugasnya menjerkan kata setelahnya. Robbi itu setelah huruf jer, maka dia dibaca jer. An Robbi, nggak boleh dibaca robu atau roba, nggak boleh karena terletak setelah huruf jer. Kata yang terletak setelah huruf jer, hukumnya jer atau dibaca jer. Gitu. Robbi, asalnya Robin. Itu Robbi ya, Robbi itu gini, awalnya misal robu gitu ya, robun, misalnya robun, terus kemasukan huruf jer an, maka dibaca an robin ya. Nah, kenapa dibaca robin, kenapa nggak dibaca robun? Karena terletak setelah huruf jer, kata yang terletak setelah huruf jer dibaca jer. Terus kemasukan domir hu, asalnya ini huwa sih ya, huwa. Karena dia menempel pada
kata lain, kan aku pernah bilang ya, kalau ada domir mutasil menempel pada kata lain maka kalau ada domir munfasil, kan huwa itu domir munfasil atau terpisah gitu ya, huwa. Nggak bisa kan digabung. Robu huwa kan nggak bisa, belum pernah kan nemu kata yang kayak gitu. Jadi kalau ada domir munfasil yang digandeng dengan kata lain, maka dia berubah menjadi domir mutasil. Huwa yang asalnya huwa, karena dia digandeng dengan kata robin, maka diganti ke domir mutasil yaitu hi atau hu, asalnya hu kan. Asalnya hu nih. Nah, terus dia kedudukannya menjadi apa? Hu di sini. Jadi asalnya ini mah aku nggak bisa nggak bisa nulis ya. Emang nggak bisa, Kak? Tahu nggak bisa. Biasanya kan bisa ya. Bentar. Iya, nggak bisa, Bun. Nggak ada tandanya. Udah belum? Kok jadi begitu? Iya bisa nih. Bentar. Bisa? Udah bisa. Kok begitu sih? Bentar. Ini aku nggak bisa kembali, masa? Ih, nggak enak ya pakai yang... Udah belum? Bisa nggak? Hilang. Bisa. Udah. Mm. Oh, screen-nya tuh hilang ya? Oh ya, kan screen-nya dari aku. Oh ya, aku lupa. Oh, berarti kalau Kak Amina mau nulis-nulis, screen-nya itu dong, di stop. Harus dari aku gitu. Iya, kan Kak Amina mau nulis-nulis. Oh iya dah. Aku screen ya. Ntar aku itu dulu. Bisa nggak itunya? Nah, Nah, ini kan asalnya an plus robun plus huwa ya. An dulu, an plus robun. An huruf jer. Robun berarti majrur kan. Kata setelah huruf jer dibaca jer. Berarti dibaca an robin. An robin kan. Karena terletak setelah huruf jer. Terus kemasukan lagi huwa. Huwa di sini domir munfasil. Kalau domir munfasil menempel pada kata lain, maka dia berubah menjadi domir mutasil, yaitu hu. Nah, berarti an, robin, sama hu kan. An robin, asalnya an robin. Robin sama hu, itu kan berarti dia dua isim ya. Kalau ada dua isim, berarti itu susunan idhofah menjadi an robihi. Kenapa di sini yang asalnya bin dibaca bi? Kan asalnya tanwin, kenapa jadinya nggak tanwin? Karena di sini robinya mudhof. Mudhof itu syaratnya tanpa al, tanpa tanwin, dan tanpa nun. Nggak boleh ada tanwin. Kalau mudhof itu nggak boleh ada tanwin. Maka dibaca robi. Hi-nya menjadi mudhof ilaih. Mudhof ilaih itu hukumnya jer. Yang asalnya hu, karena menjadi mudhof ilaih, maka dibaca hi. Gitu. Paham nggak? Paham ya? Coba ulangi Kak Mina, Gimana? ulangi yang penjelasan yang Robi tadi. Itu asalnya, pokoknya gini, Robi di situ kan majrur ya. Majrur karena terletak setelah huruf jer. Kenapa kok di situ nggak ditanwin? Kenapa dibacanya Robi? Karena setelah Robi di sini ada kata lagi.
ada isim lagi. Maka kalau misal ada 2 isim, ada Robbi sama Hi, itu kan 2 isim ya. Maka menjadi susunan idhofah. Kan susunan idhofah itu pengertiannya gabungan 2 isim atau lebih. Maka menjadi susunan idhofah. Robbi mudhof, kalau susunan idhofah itu berarti ada mudhof, ada mudhof ilaih. Kata pertama itu kan Robbi, itu disebutnya mudhof. Selain mudhof itu disebutnya mudhof ilaih. Maksudnya selain mudhof itu berarti setelah mudhofnya ya. Mudhof ilaih. Robbi mudhof berarti syaratnya tanpa al, tanpa tanwin, dan tanpa nun. Berarti nggak boleh dibaca Robin hi, itu nggak boleh. Karena Robbinya di situ menjadi mudhof. Mudhof itu nggak boleh ada tanwin, nggak boleh ani Robbi, nggak boleh ani Robbihi gitu ya, nggak boleh. Kecuali kalau nggak ada hi-nya, maksudnya nggak ada hi itu nggak dimudhofin gitu ya. Boleh dibaca ani Robbi, boleh dibaca an Robin, boleh. Robbi mudhof, hi mudhofun ilaih. Paham nggak? Ya, Oh, Kak. yang susunan idhofah itu Robbihinya, bukan an Robbi. Bukan, kalau an Robbi itu susunan jar majrur. Jadi susunan jar majrur itu huruf jar sama kata setelahnya. Kalau susunan idhofah itu ada 2 isim atau lebih, itu susunan idhofah, yaitu kayak Robbi sama Hi itu kan 2 isim ya, maka itu susunan idhofah. Kata pertamanya itu disebutnya mudhof, berarti kata pertama itu Robbi ya. Jadi nggak bisa Hi yang jadi mudhof tuh nggak bisa. Kata pertama yang jadi mudhof, maksud kata pertama itu isim yang pertama gitu kan, itu ada 2 isim ya. Robbi sama Hi, isim yang pertamanya Robbi, berarti itu yang jadi mudhof. Kak Minah, punten, Winda dari tadi penasaran, bingung. Berarti kalau Muhammadun itu kan fa'il ya, Kak. Nah, itu berarti fa'il itu sama kayak khobar ya, Kak. Dia tuh tanwin gitu, Kak. Apa ya namanya itu? Nakiroh, gitu. Nggak harus. Pokoknya rofa aja. Harus rofa. Kan ada nih, ada contohnya juga kayak apa ya? Ahmadu. Misal fa'ilnya Ahmadu ya. Qoro'a Ahmadu. Qoro'a fi'il, Ahmadu fa'il gitu kan. Nah, di situ Ahmadunya kan nggak tanwin. Kenapa dia nggak tanwin? Karena dia termasuk isim ghairu munsharif. Ya, isim ghairu munsharif itu kan isim yang tanpa tanwin. Jadi nggak harus tanwin. Khobar sama fa'il itu nggak harus tanwin. Yang harus itu rofa gitu. Kan nggak, hukumnya juga hukum fa'il itu rofa, bukan hukum fa'il itu rofa dan bertanwin, nggak kayak gitu. Tapi hukumnya rofa. Jadi nggak nggak harus bertanwin gitu. Dia harus jadi harus tahu gitu tuh, itu tuh kalimat apa gitu. Kalau dia isim ghairu munsharif berarti dia nggak boleh ada tanwin. Kalau dia kayak fa'ilnya bisa kan, al muslimuna juga bisa kan fa'il. Yang penting rofa nggak harus bertanwin. Oke, makasih, Kak. Ya, terus al-asla. Al-asla di situ kedudukannya menjadi maf'ul. Kenapa menjadi maf'ul? Karena setelah kesempurnaan kalimat, maksud kesempurnaan kalimat itu di situ udah ada fi'il, udah ada fa'il ya, maka menjadi maf'ul atau pelengkap. Maf'ul bih. Maf'ul itu hukumnya nasab. Terus al-jami'ah di situ menjadi sifat dari kata al-asla, menjadi na'at ya. Kalau na'at itu harus sama dengan man'utnya, sifat itu harus sama dengan yang diikuti. Al-jami'ah itu sifat harus sama dengan yang diikuti. Dia mengikuti siapa? Al-jami'ah di situ ikut kata al-asla. Al-asla dibaca nasab, berarti al-jami'ah juga harus dibaca nasab. Harus dibaca fathah.
Kalau al-asla dibaca rofa, al-jami'ah juga harus dibaca rofa menjadi al-jami'u. Nah, karena di situ al-aslanya dibaca fathah, harus sama dengan sifatnya, harus sama dengan yang diikuti. Sifatnya harus sama dengan yang diikuti. Kalau yang diikuti ada al, harus ada al. Kalau yang diikuti nasab, harus nasab juga. Kalau yang diikuti tanwin, harus tanwin. Kalau yang diikuti jer, harus jer. Pokoknya harus sama aja. Itu ya. Terus lil islami di situ susunan jer majrur. Li huruf jer al islami majrur. Kenapa kok di situ nggak tanwin, nggak lil islamin? Karena di situ udah ada al. Kalau ada al nggak boleh ada tanwin, kalau ada tanwin nggak boleh ada al. Kecuali kalau li islamin nggak ada alnya ya, boleh bertanwin. Kalau ada al nggak boleh ada tanwin. Terus fi huruf jer ako idi majrur. Ako idi majrur. Kalau setelah huruf jer maka dibaca jer. Nggak boleh dibaca ako idu, nggak boleh. Dibaca ako ida nggak boleh karena dia terletak setelah huruf jer. Kenapa di situ dibaca ako idi, nggak dibaca ako idin? Kenapa nggak ditanwin? Karena ako idi menjadi mudhof. Ako idi mudhof, hi mudhofun ilaih. Mudhof itu syaratnya tanpa al, tanpa tanwin dan tanpa nun. Jadi nggak boleh ada tanwinnya, nggak boleh fi, ako, idin, hi itu nggak boleh. Karena dia mudhof. Kalau mudhof berarti harus memenuhi syarat mudhof. Itu ya. Terus wawunya atof, waw atof tasyri'ihi maktuf. Ikut ke aqoidi, sama-sama ya. Tasyri'i, aqoidi. Nggak ada al, sama-sama nggak ada al, sama-sama nggak ditanwin, sama-sama jer. Terus wahuwa al-Qur'anul Karimu. Wahuwa mubtada. Kak, tadi watasri'ihi apa, Kak? Wa tasyri'ihi sama maktuf ke aqoidihi. Kenapa maktuf? Karena ada huruf atof. Wow. Berarti kalau maktuf itu harus sama jer, tasyri'i jer, aqoidi jer. Nggak tanwin, sama-sama nggak ada tanwin gitu ya. Terus wahuwa mubtada. Kenapa jadi mubtada? Karena di situ termasuk isim ma'rifat. Isim ma'rifat yang berupa apa? Isim ma'rifat yang berupa isim domir. Isim domir itu termasuk isim ma'rifat. Isim ma'rifat di awal kalimat maka menjadi mubtada. Bentar Kak, bentar. Belum kelar nulisnya. Wawunya tadi apa, Kak Aminah? Wawunya di situ wawu isti'naf, wawu awal kalimat. Wawu isti'naf, wawu awal kalimat. Wawu Udah sampai huwa, Kak. Huwanya apa, Kak? Halo? ya. Enggak, Kak. Kirain Mubtada hukumnya rofa. Kenapa kok di situ dibaca huwa? Kenapa nggak dibaca hu? Gitu kan. Nah, di situ huwa di situ kan termasuk isim domir ya. Isim domir itu hukumnya mabni. Maksud mabni itu tetap nggak bisa dibaca hu, nggak bisa dibaca huwi, nggak bisa. Dia tetap dibaca huwa.
Berarti huwa itu ma'rifat. Ma'rifat itu bukan al aja, Kak. Gimana beda bingung. Ma'rifat itu ada 6. Ma'rifat itu ada 6. Ma'rifat ma'rifat. ada 6, isim domir salah satunya, gitu. Iya, ma'rifat itu kayaknya aku udah pernah itu deh. Udah pernah Udah ngasih pernah, tahu. Kak. Ya. Waktu dulu pertama banget. Isim ma'rifat itu ada 6. Ada isim yang ada al, isim domir, isim isyarah, nama, isim mausul, sama idhofah. Jadi nggak cuma isim ma'rifat itu nggak cuma isim domir, nggak cuma isimnya ada al, tapi isim ma'rifat itu ada 6. Terus Al-Qur'an khobar, hukumnya rofa. Gimana? Kak, emang khobar bukannya itu nakiroh? Itu kok ma'rifat ya, Kak? Enggak, khobar enggak harus ma'rifat, enggak harus nakiroh. Oh. Bisa dua-duanya ya? Iya. Kak, wah tadi aku ketinggalan. Nanti lihat itu aja Kak, lihat di record. Tinggalan dari mana emang? Dari awal. Wah tadi ini Kak, wah aja. Oh, dari kuwa. Kuwa di situ jadi mubtada. Kenapa jadi mubtada? Karena dia isim ma'rifat. Isim ma'rifat yang berupa apa? Yang berupa isim domir. Isim domir itu berupa isim ma'rifat. Isim ma'rifat di awal kalimat, maka kedudukannya menjadi mubtada. Iya Kak, udah. Makasih Kak. Terus Al-Qur'anu, setelah mubtada harus ada khobar. Al-Qur'anu di situ terletak setelah mubtada, maka dia menjadi khobar. Bagaimana sih? Gimana sih gitu cara nentuin khobar tuh gimana? Nah, cara nentuin khobar itu kata setelah mubtada dan pantas diberi makna itu. Dan pantas diberi makna itu. Nah, jadi bukan setelah mubtada bukan berarti langsung jadi khobar ya. Ada juga yang enggak langsung jadi khobar, ada dia diselingi dengan maf'ul gitu kan. Ada kan. Jadi dia enggak langsung jadi khobar. Ada kayak gitu. Tapi keseringan juga ada sih yang kayak gini nih. Kan kalau Al-Qur'anu di sini langsung setelah mubtada langsung khobar gitu. Tapi nggak harus yang setelah mubtada itu harus langsung jadi khobar, itu nggak harus. Yang penting itu cocok maknanya. Kalau ini Kak, khobar itu harus isim nggak? Atau gimana? Khobar itu bisa terdiri dari seluruh jenis kata. Bisa isim, bisa Bisa fiil, bisa. Oh, oke. Tapi biasanya kalau berupa huruf, itu hurufnya itu dirangkai dengan isim atau fiil. Maksudnya itu misal contohnya gini, yang berupa huruf ya. Misalnya ayya'lamu gitu ya. Mana ya? Al-mu'minu al-muslimuna ayya'lamu al-muslimuna mubtada ayya'lamu, di situ an itu huruf ya, huruf nasab. Nah, dia itu digabung gitu, bukan cuma huruf doang, nggak misal kayak al-mu'minuna an gitu. Itu nggak bisa. Jadi dia kalau huruf itu ada kata lagi setelahnya gitu. Dirangkai lagi. Jadi khobar itu bisa terdiri dari seluruh jenis kata, bisa isim, bisa fiil, bisa huruf yang dirangkai dengan isim atau fiil. Kayak tadi contohnya ayya'lamu. Kalau huruf ya, kan an itu huruf nasab.
Terus al-karimu, al-karimu di situ menjadi sifat dari Al-Qur'an. Kalau sifat harus sama dengan yang disifati. Yang disifati mana? Al-Qur'anu. Sifatnya mana? Al-karimu. Berarti al-karimu harus sama kayak Al-Qur'anu. Kalau ada alnya sama-sama harus ada al. Kalau nggak ada tanwin sama-sama nggak ada tanwin. Lanjut ya. Kak Aminah, mohon maaf. Kan di sini kan Al-Qur'anul Karimu. Berarti yang harus sama itu sifatnya awalan sama akhiran. Kalau misalkan samanya cuma di bagian akhiran doang gimana? Misalkan Iya. Al-Qur'anu Karimu tanpa al, bakalan ada nggak? Bisa. Harus sama semuanya. Jadi, bentar, mana ya? Jadi kalau Jadi yang sifat harus sama dalam apa aja sih gitu kan? Harus sama dalam aja, boleh nggak sih kalau samanya itu cuma satu? Nggak boleh. Nah jadi naat atau sifat itu harus sama dengan man'utnya yang disifati itu dalam apa aja. Yang pertama, ma'rifat atau nakrohnya. Kalau si man'ut atau yang disifati atau Al-Quran di sini ma'rifat, maka harus ma'rifat. Sifatnya juga harus ma'rifat. Kalau man'utnya nakiroh, sifatnya juga nakiroh, naatnya juga harus nakiroh. Nah, di situ Al-Qur'anu ma'rifat apa nakiroh? Ma'rifat Nakiroh. ya, ma'rifat. Nakiroh itu kan tanwin. Nakiroh itu ciri yang paling mudahnya tanwin. Kalau al berarti itu ma'rifat. Kan isim yang ada al itu termasuk isim ma'rifat ya. Maka Al-Qur'anu ma'rifat. Nah, kalau Al-Qur'anu di sini kan man'ut atau yang disifati. Kalau man'utnya ma'rifat, berarti naatnya juga harus ma'rifat. Nah, itu yang pertama. Yang pertama yang harus sama. Yang kedua, muzakkar atau muannasnya. Al-Qur'anu muzakkar atau muannas? Muzakkar. Maka naatnya, sifatnya harus muzakkar. Itu yang kedua ya. Terus yang ketiga, mufrad, musanna atau jama'. Al-Qur'anu mufrad apa musanna apa jama'? Mufrad. Berarti al-karimu juga harus mufrad. Gimana cara nentuin itu tuh mufrad, musanna apa jama' itu gimana cara nentuinnya? Cara nentuinnya dia ada nggak ciri-ciri musanna, ada nggak ciri-ciri jama'? Kalau nggak ada berarti itu mufrad. Itu kan nggak ada ya. Ciri-ciri musanna kan ani atau aini, una atau ina itu jama' musanna gitu. Nah, ini nggak ada ciri-cirinya maka dia mufrad. Berarti sifatnya, naatnya juga harus mufrad. Itu yang ketiga, mufrad, musanna atau jama' itu. Terus yang keempat, rofa, nasab atau jernya. Nah, di situ Al-Qur'anu rofa. Berarti al-karimunya juga harus rofa. Kalau Al-Qur'ana berarti al-karima. Kalau Al-Qur'ani Al-Karim. Ada 4 kriteria yang harus sama itu ada 4. Yang pertama ma'rifat atau nakirohnya. Yang kedua muzakkar atau muannasnya. Yang ketiga mufrad, musanna atau jamaknya. Yang keempat rofa, nasab atau jernya. Itu yang harus sama. Nggak boleh cuma satu doang yang sama, yang lainnya nggak boleh. Musanna tadi masuknya kemana, Kak? Mufrad, musanna atau jamak. Yang ketiga. Kak Mina, punten Winda mau nanya dari dulu bingung. Ini tuh kalau nulis nggak apa-apa kan Al-Qur'anu Al-Karimu. Tapi kalau dibaca itu boleh nggak Al-Qur'anu Al-Karimu atau langsung Al-Qur'anul Karim gitu, Kak? Langsung aja Al-Qur'anul Karimu. Nulisnya juga kayak gitu. Iya. Nggak usah Al-Karimu gitu. Nggak usah, langsung disambung aja. Kasih, Kak.
Terus lanjut ya. Karena di situ termasuk kata-kata yang mempengaruhi mubtada ya. Jadi ada kata yang mempengaruhi mubtada itu disebutnya an-nawasih. An-nawasih itu kata yang mempengaruhi mubtada. Yang asalnya dia jadi mubtada karena ada an-nawasih, kata yang mempengaruhi mubtada, itu dia nggak jadi mubtada, tapi jadi isimnya kana. Jadi an-nawasih itu ada inna wa akhwatuha, berarti inna wa akhwatuha itu inna, anna itu ya. Inna dan kawan-kawan. Terus ada kana wa akhwatuha, ada la linafil jinsi. Udah pernah aku itu belum sih? Udah pernah aku kasih tau belum? Kayaknya belum dah, Kak. Belum ya? Dan aku Kok tadi an-nawasi apa? An-nawasi itu kata yang mempengaruhi mubtada. Kata yang mempengaruhi mubtada. Kak, Enggak ya, Kak? Kak, Khobar. Gimana? Khobarnya iya, cuma mubtada aja. Iya, mempengaruhi mubtada. Kalau Oh, iya, Kak. pengertiannya yang mempengaruhi mubtada. Kak Mina, Jadi, ya, maaf, Kak. Itu wawunya wawu istisnaf bukan? iya. Oh iya. Sama kayak yang huwa Al-Quranul Karim itu huwanya huwa apa ya kayak? Sama waw istinaf. Jadi Kak, kedudukan kanannya ya. Kananya di situ, jadi an-nawasi itu bisa dibayangkan sebagai titik ya. Jadi kana di situ bisa titik gitu. Kalau misal ditanya kana itu di situ, dia jenisnya apa? Kalau dari jenisnya kana itu fiil kan ya. Fiil apa? Fiil madi. Tapi di situ tuh termasuknya an-nawasi gitu. Gimana ya? Kalau misal ditanya, kana itu jenisnya isim, fiil atau huruf? Fiil. Fiil apa? Fiil madi. Kana yakunu kan, kana itu fiil madi. Terus Al-Qur'anu di situ isimnya kana. Isimnya kana. Jadi kana itu kan ada i'rabnya sendiri ya. Kana itu amalnya itu merofakan mubtada menjadi isimnya kana, menasabkan khobar menjadi khobarnya kana. Contohnya gini, bukan contohnya sih, asalnya. Asalnya itu gini. Al-Qur'anu khobarnya mana ya? Al-masdarul awwalu ya. Khobarnya al-masdarul awwal. Sebelum ada kana. Al-Qur'anu di sini karena dia termasuk isim ma'rifat yang ada alnya. Isimnya ada al termasuk isim ma'rifat. Maka dia menjadi mubtada. Terus khobarnya al-masdarul awwalu. Nah, yang asalnya mubtada hukumnya rofa al-Qur'anu, terus khobar hukumnya rofa al-masdaru. Ya. Terus kana. Nah, kana ini tadi termasuk apa? An-nawasih. Kata-kata yang mempengaruhi mubtada. Maksudnya yang mempengaruhi mubtada itu gimana? Kan itu punya amal sendiri ya. Punya amal sendiri. Apa tuh? Merofakan mubtada menjadi isimnya kana. Berarti merofakan mubtada. Kan mubtadanya mana? Al-Qur'anu di sini ya. Mubtadanya Al-Qur'anu. Nah, merofakan mubtada berarti mubtadanya dibaca rofa menjadi isimnya kana. Yang asalnya jadi mubtada karena ada kana, dia nggak jadi mubtada lagi, tapi dia jadi isimnya kana. Ya, jadi isimnya kana. Terus
setelah merofakan mubtada menjadi isimnya kana kan udah, yang pertama udah, terus menasabkan khobar menjadi khobarnya kana. Yang asalnya di sini khobarnya rofa, karena ada kana, dia jadi nasab. Kenapa? Karena fungsinya kana itu menasabkan. Yang asalnya rofa ganti menasabkan ya, menasabkan khobarnya dibaca nasab. Isimnya kan dibaca rofa, khobarnya kana dibaca nasab. Paham nggak? Kak, mubtadanya terus kemana, Kak? Ada. Nggak ada mubtada lagi. Kan ininya juga dari pengertiannya anawasi itu yang mempengaruhi mubtada. Berarti mubtadanya hilang. Yang asalnya dia jadi mubtada karena ada kana, wa akhwatuh ada teman-temannya kana, misal ada Laisa gitu, itu sama kan amalnya kayak kana. Nah, itu maka dia nggak jadi mubtada lagi tapi jadi isimnya kana. Isimnya kana dibaca apa? Dibaca rofa. Khobarnya kana dibaca apa? Dibaca nasab. Yang asalnya itu dibaca rofa karena kemasukan kana, dia menjadi dibaca nasab. Karena khobarnya kana itu dibaca nasab. Itu ya. Bentar deh. Ini udah nyampe mana di Wakan Al-Qur'anu ya? Ya. Ini aku mau nanya dulu teman-teman, ini mau lanjut atau gimana? Udah siang ya? Udah cukup siang. Aku aja udah mulai ngantuk, udah mulai pusing-pusing. Terserah. Barangkali kalau Break misalnya dulu mau aja. di-keep dulu. Iya, break dulu aja kali ya. Ya Bun, lumayan Atau ya. ini ya, aku cuma ngasih bukan sampai Islami dulu ya, biar tanggung, biar nyampe titik. Oh, oke. Oke. Nah, tapi jelasnya nanti. Al-Qur'anu jadi isimnya kana, indallahi jadi susunan ini ya, dzaraf madruf, inda itu dzaraf, Allahi madruf, wa indal muslimina wa ataf, indal muslimina ma'tuf ke indallahi ya. Al-masdaro di situ jadi khobarnya kana dibaca nasab. Al-awwala jadi naat dari al-masdaro, jadi sifat dari kata al-masdaro. Fi ta'arrufi ta'alimi susunan jar majrur, ta'arrufi mudhof, at-ta'alimi mudhofun ilaih. Terus al-asasiyati sifat dari kata at-ta'alimi naat ya. Lil islami susunan jar majrur. Dah. Allah. Alhamdulillah. Oh. Baru satu kalimatku berat banget ya rasanya ya. Iya, makanya kan kalau misal digabung sama kelompok 9 itu, bab 9 kan kapan belajar bab 9-nya gitu. Iya, ya Allah. Nih namanya ngaji teman-teman emang capek banget dah. Berarti kira-kira Kak Aminah bisanya kapan lagi nih, Kak? Kak? Iya, lupa aku. Kalau malam nggak bisa. Sore boleh. Yang penting sorenya itu nggak Senin sore sama Kamis sore. Iya. Berarti kalau Rabu sore ini teman-teman, kita ada deadline nggak besok? Nggak ada ya? Mau sore ini teman-teman? Aku ada Gimana? tahfidz kayaknya, Kak. Begitu. Jumat kali ya? Jumat banyakan tahfidz juga sih. Oh iya. Paginya. Enggak. Pagi. Tahfidznya pagi sore ya?